lalu ajukan perceraian. Amanin dulu harta gono gininya ya. Amanin dulu. Nggak usah lama-lama sedih-sedih, say. Hidup ini udah makin kesini, makin zaman-zaman sekarang ini. Emas aja udah 1 gram udah hampir 3 juta. Lu mau makan sedih, nggak makan anak lu nanti. Lu amanin dulu harta. Nomor 1 bekal. Kedua cari keahlian. Jangan males-males untuk cari cuan. Gitu. Iya, gue amanin harta gono gini. Ya gue ambil semua lah, enak aja lu. Tapi dia dapat usaha kita, perusahaan gue juga, perusahaan yang berdua. Ya gue amanin lah, orang gue juga nyari, enak aja. Dan dia yang selingkuh bukan gue. Kan udah berjanjian kalau ada yang sampai nggak setia keluar pakai kolor doang. Bener. Emang rumah juga harta ya gue lah. Gitu. Tapi usaha yang mana itu juga skillnya si mantan gue, ya dia. Ya wajar lah, gue juga nggak bakalan bisa ngejalanin perusahaan sepak bola. Emang gue pemain bola. Mending gue syuting. Ngapain gue jalanin perusahaan dia? Nah kalau bininya sama, mau laki mau perempuan, kalau selingkuh, kamu bisa nggak nerima dan memaafkan? Kalau memang bisa menerima memaafkan, jalan lanjut nih hubungannya. Berarti apa? Dua-dua dari suami istri ini pergilah terapi menurut gue ya. Pergi ke konsultasi ke terapis untuk mungkin dapat bantuan secara psikologisnya si suami ini kenapa selingkuh, dan mungkin ada masalah dengan istrinya juga mungkin ya. Namanya 2 orang ya, say, berumah tangga. Ya pergilah kalian ke terapis untuk keluarga. Ada. Jadi bisa ada orang penengah di yang netral ya, yang bukan dari keluarga. Biasanya kalau dari keluarga malah makin runyam. Kalau Mamski dulu ada masalah nih di rumah tangga atau di hubungan, aku punya dulu tuh pergi ke namanya Radani Center. Nah dia itu ada psikolog, ada yang bisa jadi pendengar untuk suami dan istri dengan netral, tapi dia punya keilmuannya, dia ada, jadi bisa memberikan nasihat itu yang benar-benar dari ilmu yang dia pelajari sebagai seorang psikolog. Dan ternyata banyak banget gitu loh hal-hal yang nggak bisa kita sampaikan langsung ke pasangan, disampaikanlah oleh si psikolognya, si terapisnya. Tapi itu ada biayanya ya guys. Seperti itu. Memang pelik kalau masalah orang nikah itu nggak gampang. Nggak gampang. Karena nyatuin 2 kepala yang beda. Berbeda kan. Pemikiran Mamski sama suami beda. Pemikirannya perempuan sama laki beda. Cara berpikir laki beda, cara berpikir perempuan beda. Tadi yang bilang pengen rujuk si Insang itu pengen rujuk udah dari sebulan yang lalu, say. Karena itu satu-satunya jalan untuk membatalkan laporannya si istri sah. Istri sah belum mengatakan akan mau berdamai, belum ada. Lempar. Upaya yang dilakukan Insang itu menyelamatkan si
pelakornya. Ingat ya, kan itu si perempuan pengen disahkan pernikahan abal-abalnya itu. Berarti ada sidang isbat. Sidang isbat tidak akan bisa mengesahkan kalau dilihat pernikahan itu terjadi sementara masih ada penghalang pernikahan, yaitu istri sah. Mampu nggak lu? Pelajaran buat kita semua ya. Ambil jalan seperti Mawa itu. Ya memang gue ikut campur, mau apa lu? Gue ikut campur sampai selesai kasus ini, gue kawal, mau apa lu? Jangan sampai ada enong-enong berkedok ya kan, terus ngembat suami kita. Udah gitu dia enak-enak lagi, karena di kepalanya tuh isinya cuma bakalan dapat duit nih, provider nih. Oh iya dong, biar tahu itu yang kerakusan sama duit, ngembat dari suami orang ya, menghancurkan rumah tangga orang. Rasakan dulu tuh dinginnya jeruji besi kayak apa tuh. Enak banget guys, risoles edut-dut. Nih, betul. Coba kita dengerin ya. Bener nggak sih nikah siri tanpa wali itu boleh? Oke ya, kita dengerin pendapat dari para guru-guru agama kita. Dan habis itu gue puterin VT-nya Vicky Prasetyo. Oke. Kok nggak ada suaranya? Batal. Ya, melawan dong. Wanita manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Maka ini adalah berlaku pada gadis dan juga janda. Kalau ada nanti orang nikah tidak pakai wali di Indonesia ini, maka menurut kompilasi hukum Islam Indonesia tidak sah secara hukum. Kalau perempuan, dia nggak bisa milih. Maksud nggak bisa milih ini, dia nggak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan, supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Tidak sah bagi seorang wanita menikah tanpa wali. Wahada madhabul jumhur. Ini madhab jumhur ulama. Dan mayoritas ulama sampai detik ini, al-mutaakhirin wal mutaqaddimin, itu semuanya sepakat la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan seorang perempuan kecuali dia dinikahkan oleh walinya. Jelas. Berapa orang tadi para guru? Berapa orang? Berapa orang yang ngomong? Lanjut. Nih, dengerin. Boleh nggak sih nikah diam-diam? Dengerin ya, sayangku. Itu saja, tidak usah diem. Meninggal baru bisa istri yang sah. Apa ketidakpercayaan berkembang? Suami nikah siri tanpa izin istri yang sah. Dan jika pernikahan itu telah terjadi, apakah perbuatan mereka dikatakan dosa? Ada mempelai laki-laki, ada
Ya Pak. Tidak bisa laki-laki menikah di kantor urusan agama kalau tidak ada surat izin dari istri pertama. Betul Pak. Yang ditandatangani materai 6.000, yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Makanya ibu sebelum tidur malam, yakinkan di sekeliling tempat tidur itu tidak ada kertas, tidak ada pena, dan tidak ada materai. Karena khawatir pas tidur lelap tiba-tiba spontan. Soalnya tadi siang saya lihat ada orang punya handphone, itu di belakang handphone itu banyak sekali materai. Dan nanti surat itu dibawa ke kantor pengadilan agama, hakim bertanya, wahai istri pertama, ya Pak Hakim, betulkah ini surat Anda menandatanganinya? Betul Pak Hakim. Dalam penuh kesadaran, betul Pak Hakim. Anda memang betul-betul izin, jangan tanya lagi Pak Hakim, darahku sudah mendidih. Poligami dalam Islam adalah emergency door. Emergency. Pintu darurat. Itu darurat. Oke. Masuk saya ke pesawat, lalu pramugari pun memberikan arahan. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang pesawat terbang, di belakang kita ada pintu, di depan ada pintu. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, Lompat. meledak, masuk ke dalam jurang, maka ada pintu darurat. Perhatikan pintu darurat. Pintu darurat hanya dibuka pada saat Nancy. jelas. Kawin tanpa pengetahuan istri pertama ada blas. Tuan-tuan, menikah. Lihat tuh. Ya kan? Jangan mau katanya Ustadz tadi. Nikah-nikahan begitu. Nggak sah. Ada hukum kompilasi hukum Islam. KHI. Bukan emergensi. Istrinya sehat. Emergensi di mananya? Gue tanya sama lu. Ah, Virgo. Emergensi apa? Istri masih muda, bugar, sehat, tidak gila, ada anak, apalagi solehah, menutup aurat bahkan sampai bercadar, apalagi gue tanya. Mau cari kekurangan manusia, lu cari kekurangannya. Semua manusia punya kekurangan. Si laki emang udah bagus banget tuh laki. Udah bagus banget. Apa bagusnya? Tajir melintir udah. Kalau misalnya laki-laki dinilai dari cuma uang ya. Laki-laki dinilai karena ekonomi bisa menghidupi sekian keluarga gitu misalnya, makanya dia mau kawin lagi. Seberapa sih uangnya? Makan ini sayang, enak banget. Iya. Udah kebelet itu masalahnya. Alasan dia untuk mempoligami istrinya nggak ada, say. Istri nurut. Sampai punya rumah cuma di kafe aja mau dia. Rumah aja belum ada, baru masih tinggal di kafe. Ini kan si Mawa bilang kan di podcastnya Densu, saya tinggalnya di kafe. Gue sampai sedih banget dengernya. Mawa Ada bawa buktinya? Ada. Oh, ini buktinya bukti hubungan dewasa ini? Ya, sebenarnya sangat memalukan. Oke. Sangat memalukan. Oh, jadi bukti ini sudah ada kejadiannya sebelum di top tadi? Iya, betul. Jadi sebelum... tunggu, yang dia tinggal di kafe, kasihan dia.
Kasian. Kurang apa istri sahnya? Aku nggak punya nomornya sih. Gua enak liat lu, gua enak denger lu. Dia langsung ngomong. Suami, jangan membantah. Bahkan aku minta haknya aku kalau abang lihat Instagramnya dia. Benar-benar spek lajang banget. Karena nggak ada identitas aku sama anak aku di situ. Bahkan aku sampai bilang, Yang, tolonglah Yang. Maksudnya biar jangan sampai ada fitnah juga. Ya udah, kamu pakai cadar begini. Kalau emang nggak mau ditampilkan, tutup aja ini kening juga di stikerin. Bahkan Afan juga boleh di stikerin. Gitu. Jadi jangan sampai orang itu melihat Ayang itu bener-bener kayak nggak ada keluarga kecil. Ini tidak follow-followan. Tidak follow-followan dalam artian karena pertama kalinya tuh aku blokir. Jadi ini tuh udah bertahun-tahun, udah hampir 5 tahun Bang, aku nggak pernah diakuin di sosial medianya dia. Kalau orang yang notice tuh ya, perempuan, nggak ada yang mau, istri manapun, nggak ada yang mau nggak diakuin ya. Ya even kayak satu aja gitu nggak apa-apa gitu. Iya, tapi tahu kamu istrinya. Nah, awalnya dia itu nggak tahu. Dari mana kamu bisa tahu dia awalnya nggak tahu? Karena dia juga melihat brandingannya suami aku tuh begitu kan dari sosial media. Oh, dia jelasin via chat. Enggak, dia ngasih taunya, sorry ya. Jadi dia itu ngasih tahu ya, nge-DM aku awalnya nggak tahu kalau Insan itu udah punya istri. Oke. Bohong. Sini dan makin jauh hubungannya kami, barulah dia transparan perihal kalau dia itu udah punya istri dan punya anak 1. Nah, jadi karena memang hubungan mereka tuh udah sejauh itu, makanya ya itulah keluarlah kata-kata istri kedua itu. Video itu pada saat Agustus kan terjadinya kan ya? Iya. Ini Mawa, kasihan Mawa. Suamimu sudah punya istrinya kamu pada saat video. Nah, itu dia tuh. Aku juga nggak tahu jelas kan. Karena itu Agustus yang dimana mereka itu baru awal kenal. Tapi logikanya aja deh. Maksudnya kayak, ya udah sih kalau emang ini harusnya suami aku itu kan ngasih tahu ya. Kalau emang dia ngaku ya, kalau dia itu udah berkeluarga dan dia nggak ngasih ruang untuk orang lain masuk ke hatinya, ya dia langsung aja tuh kalau emang dia nggak ada yang karakteristiknya itu mau begitu ya. Nah harusnya dia kan tegasin tuh, aku udah punya istri, aku udah punya anak. Nah, itu pasti kan maksudnya. perempuan itu tuh langsung ya mundur dong ya kan, nggak Iya. ada. Boro-boro. Kalau dari tipe orang-orang yang kayak yang sedang Mawa hadapi, malah ngegas. Ada yang mau disampaikan buat Mbak Mawa terakhir Nih. mungkin? Ya. Suami, jangan Malah ngegas, begitu tahu malah tambah ngegas. aku nggak punya nomornya sih aku mau. Padahal udah ngobrol ya, udah ngobrol antara istri sah sama si pengganggunya, rumah tangga orang. Udah tahu dong, bukannya mundur malah ngegas. Bukannya mundur malah ngegas. Dan ini kelakuan yang laki, bukannya sebagai seorang muslim harusnya kan bangga punya istri. Halal loh hubungan kita suami istri. Di mana-mana yang normal kan menampilkan istrinya sebagai pendamping. Putar juga video yang menikahkan. Siapa yang menikahkan? Gue nggak tahu yang menikahkannya siapa, say. Mana ada videonya? Nih, Mawa tinggal di kafe. Nih ya, Mawanya aja tinggalnya di kafe, masih belum ada rumah, belum steady lah. Gitu kok udah mikir mau punya istri, keluarga 2 gitu loh, 2 keluarga. Kan aneh itu. Nih. Kalau nah masalahnya dari dulu tahun ke tahun aku tuh nggak pernah lihat HP-nya dia, sampai HP-nya dia itu kadang ya dibawa tidur kamar mandi. Bukannya ada 3 HP ya? Iya 3 tapi yang kalau dia pulang tuh selalu bawa 1 HP, jadi 2 itu mungkin ya di office cafe disimpannya, aku nggak tahu persis. Kamu penasaran nggak waktu tahu HP suami 3 di awal gitu? Nggak penasaran? Sebenarnya penasaran banget, cuman aku nggak Kalau Joseli? untuk sebenarnya lebih ke nggak boleh mengutarakan perasaan kalau sama suami aku nih Bang, karena ya udah kalau apapun yang dia lakukan manut aja gitu. Bahkan kalau aku berargumen tentang ketidakyakinannya hati aku, ketidakterimaannya aku, itu aku langsung disalahin. Pakai dasar apa? Ya udah jadi istri soleha aja, nurut aja. Bahkan aku Soleha versi apa itu? Gimana maksudnya? nurut sama suami, jangan membantah. Kan aku minta haknya aku kalau abang lihat Instagramnya dia, benar-benar spek lajang banget.
karena nggak ada identitas aku sama anak aku di situ. Bahkan aku sampai bilang, yang tolong lah yang, maksudnya biar jangan sampai ada fitnah juga. Ya udah Umi pakai cadar begini. Kalau emang nggak mau ditampilkan, tutup aja ini kening juga, di stikerin. Bahkan Afran juga boleh di stikerin gitu. Jadi jangan sampai orang itu melihat Ayang itu bener-bener kayak nggak ada keluarga kecil. Oh, di Instagramnya nggak pernah ada kalian gitu? Nggak ada sama sekali. Bahkan kami tidak follow-followan. Tidak follow-followan. Ya Allah, itu laki apa sih lu? Gue punya anak kayak gitu, gue benci. Nyampe gue ngelahirin anak lagi kayak begitu, modelannya gue bejek asli. Makanya karena itu kali gue jadi nggak ada anak kali ya. Gue kalau jadi emak, gue murkanya ngeri kali gue. Bener asli. Iya, kasihan banget ini. Gila, buat dinikahin cuma buat diapain, buat di kasur doang ini, sama buat jaga kandang gitu. Astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah. Nah, pertama kalinya tuh aku blokir. Jadi ini tuh udah bertahun-tahun, udah hampir 5 tahun mal aku nggak pernah diakuin di sosial medianya dia. Kalau orang yang notice tuh ya, perempuan, nggak ada yang mau, istri manapun nggak ada yang mau nggak diakuin ya. Ya even kayak satu aja gitu nggak apa-apa gitu. Iya, tapi tahu kamu istrinya. Nah, awalnya dia itu nggak tahu. Pura-puranya itu pura-pura pasti, Wak. Karena dia juga melihat brandingannya suami aku tuh begitu kan, Nggak, di sosial medianya. Oh, Jadi dijelasin kiranya via chat. enggak, dia ngasih taunya, sorry ya. Jadi dia itu ngasih tahu, iya, nge-DM aku. Aku awalnya nggak tahu kalau Insan itu udah DM. istri. Oke. Makin DM. kesini dan makin jauh hubungannya kami, barulah dia transparan perihal kalau dia itu udah punya istri dan punya anak 1. Nah, jadi karena memang hubungan mereka tuh udah sejauh itu, makanya ya itulah keluarlah kata-kata istri kedua itu. Kalau, nah masalahnya dari dulu tahun ke tahun aku tuh nggak pernah lihat HP-nya dia. Kan enak. Sampai HP-nya dia tuh kadang ya dibawa tidur. Gila. Dan Mana yang dia tinggal di kafe? kalau emang dia tahu aku ini istri sahnya, terusnya dia juga udah, aku mau mundur, aku nggak bakalan lanjutkan hubungan itu kalau emang dia udah tahu. Tapi malah kebalikannya, dia malah mengancam aku dengan kata-kata dia soal aku yang salah. Kata dia, kalau emang kalian berjodoh, aku pastikan bukan dalam keadaan suami orang. Dia nyuruh aku untuk Ini nih, keadaan suami ini yang gue kesel banget nih. Nih dengerin nih. aku dengan kata-kata dia soal aku yang salah. Kata dia, kalau emang kalian berjodoh, aku pastikan bukan dalam keadaan suami orang. Dia nyuruh aku untuk berobat jalan karena dibilang jangan sampai buat muak sekeluarga, jangan sampai kamu insecure atas dasar apa kamu framing diri. Jadi yang ngomong, maaf, ini yang ngomong yang pihak perempuan atau laki? Perempuan kan. Oh, perempuan, oke. Jadi, karena kan aku ngasih tahu hubungan kalian tuh udah sejauh apa. Gitu. Aku nanyakin sama suami aku tuh udah sejauh apa. Dan aku di situ sebelum tahu buktinya aku sempat seujon ya Bun. Jadi aku minta maaf sama apa itu. Karena pada dasarnya, pada faktanya memang kami hubungannya baik-baik aja, aku sama suami. Kami juga tetap lemah lembut. Pokoknya hari demi hari, day to day kami tuh aku berusaha melakukan yang terbaik. Berusaha melakukan hal yang mungkin aku nggak suka, kayak aku mungkin jarang masak gitu. Tapi aku berusaha kalau dia ke Medan itu aku selalu layani kewajiban aku sebagai seorang istri. Tapi pas aku tahu itu ternyata udah lama banget videonya, aku ngerasa ya Allah, ternyata udah lama banget aku ditipu. Kalau emang dia tahu aku ini istri sahnya, terusnya dia juga udah, aku mau mundur, aku nggak mau. Boro-boro mundur ya. Boro-boro mundur si Inaro. Maju terus, pantang mundur. Aduh. Iya. Tahu nggak tipenya orang yang bersembunyi di balik kedok yang kelihatan suci, padahal sebenarnya sosisnya menggatal kemana-mana. Apem 1, apem 2, apem 3 itu aja udah. Sumpah say. Gua untuk yang menikahkan siapa kek, gua nggak peduli cinta. Biar itu nanti menjadi hukuman Allah aja.
juga nanti biar hukum negara kita yang bakalan berjalan. Jadi hukum dunia jalan, hukum akhirat juga jalan. Itu ya. Dia soalnya mau gimana pun, mau nikah apa udah jelas tuh. Tadi aku udah puterin VT-nya ya, nanti aku bikin ya, aku puterin tadi YT-nya udah aku puterin kan, nanti aku bikinin VT ya. Udah jelas dikatakan jangan mau nikah sirih, kan dibilang begitu. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan hukumnya, tidak tercatat di KUA. Tadi tuh Pak Ustadz itu ya, UAS, si Ustadz UAS, ya kan? Bilang begitu. Tidak ada hukum yang bisa melindungi apabila ditinggal. Kamu mau bilang cerai apa? Mau nuntut harta apa?